Indonesia sekarang ini sedang berada di jalur yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kenapa saya bilang seperti itu, guys? Karena Indonesia memang sekarang sedang melangkah menuju kemajuan. Ini tak lepas dari kerja dari Bapak Jokowi ya. Kita sama-sama tahu lah apa yang dilakukan beliau. Dan kali ini guys, saya ingin mereaksi satu video miliknya Poin 45 lagi guys ya, yang berjudul Geser Singapura dan Malaysia, Indonesia bangun pelabuhan anti transit kelas dunia. Jangan lupa ya guys ya, dikunjungi channel Poin 45 guys, subscribe guys ya. Dan terima kasih guys ya atas dukungan kalian. Terima kasih buat semuanya. Salam saya kepada keluarga semua di rumah ya, dan semoga semuanya diberi kesehatan, selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tidak kurang suatu apapun. Oke guys, langsung saja kita tonton videonya. Majapahit besar karena memperhatikan laut, samudera. Zaman Sriwijaya dulu juga negara kita ini besar karena memperhatikan laut dan samudera kita. Tidak memunggungi laut. 3 Indonesia ada air, sepertiganya daratan. Betul. Oleh sebab itu konsentrasi kita sekarang ada di air. Ingin kita harapkan dari sini, yang pertama sekali lagi, biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Artinya daya saing kita, competitiveness kita akan menjadi lebih baik. Saya juga minta agar ini dipartnerkan. Carikan partner yang memiliki networking, memiliki jaringan yang luas, sehingga nanti terkoneksi dengan negara-negara lain dengan baik. Artinya apa? Produk-produk kita, barang-barang kita bisa menjelajah kemana-mana, masuk ke supply chain global. Goalnya ke sana. Welcomes and invites more foreign investment to come. We believe that the economic fundamentals of Indonesia are very strong. Coupled with this gives Indonesia a big advantage today. Production facilities will rival anywhere in the world, including China. Indonesia adalah negara kepulauan, memiliki luas perairan lebih besar daripada daratan dan berada di posisi strategis perlintasan dunia. Dengan berbagai sumber daya yang dimiliki dan berdasarkan catatan gemilang sejarah Nusantara, untuk menjadi poros maritim dunia bukan sekedar impian belaka. Oleh karena itu dibutuhkan pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan yang memandang laut sebagai harapan. Disadari atau tidak, visi poros maritim dunia sejatinya merupakan cita-cita besar yang memerlukan proses panjang untuk benar-benar mampu meneguhkan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat. Hal ini kemudian dibuktikan dengan dikembangkannya pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka, pelabuhan Indonesia lebih sering menjadi feeder untuk pelabuhan di Malaysia dan Singapura, sehingga keuntungan lebih besar selalu menjadi milik negara tetangga. Untuk itulah Presiden Jokowi terus mengupayakan agar pelabuhan Indonesia bisa bersaing dengan milik negara tetangga. Salah satu langkah untuk mewujudkan cita-cita tersebut ialah PT Pelindo bakal melakukan kerjasama pengelolaan Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara dengan perusahaan pelabuhan asal Uni Emirat Arab atau UEA, DP World. Kerjasama pengelolaan ini bakal membuat Pelabuhan Belawan memiliki rute pelayaran langsung alias direct call. Nah, lewat kerjasama yang dilakukan dengan DP World ini, Pelabuhan Belawan bakal membuka rute direct call atau pelayaran langsung dari luar negeri. Jadi, kirim-berkirim barang dari dan ke Indonesia tidak perlu lagi transit di Malaysia dan Singapura. Selama ini 95% ekspor dari Sumatera harus transit ke negara lain sebelum bisa diangkut ke negara tujuan. Pada tahun 2021, hampir seluruh peti kemas ekspor asal Sumatera dikapalkan menuju Malaysia. Separuh sisanya diangkut ke Singapura, Thailand, Taiwan, dan Myanmar. Dari sini peti kemas dipindahkan ke kapal yang lebih besar, baru kemudian dibawa ke lebih dari 30 negara tujuan ekspor. Keharusan transit ini membuat eksportir mesti menanggung biaya sea freight yang mahal dan waktu tempuh lebih lama. Selain itu, negara juga harus menghabiskan lebih banyak devisa karena sebagian besar jasa pengapalan barang
baik itu sewa kapal, asuransi, biaya sandar, dan lain-lain dibayar dalam mata uang asing. Sebentar guys ya, saya ingin mengomentari sedikit saja nih masalah itu tadi, masalah apa? Ekspor kita ini ya, barang-barang ekspor dari Sumatera itu ternyata selama ini dikirim dulu ke Malaysia, sisanya dikirim ke Singapura. Setelah itu dari Malaysia dan Singapura dipindahkan ke kapal-kapal besar. Padahal kita loh negara maritim, tetapi bisa seperti itu. Bayangkan saja tadi kan seperti penjelasannya tadi. Berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh para pengekspor tadi kan? Padahal negara kita negara maritim, tapi kita jadi penonton. Negara kecil bisa dapat untung besar. Kita negara besar, untung kecil. Tapi alhamdulillahnya kita punya Presiden Jokowi ya guys ya. Dan bisa merubah semuanya, berbalik 180 derajat. Singapura dan Malaysia pasti meradang ya. Dalam hati mereka itu, kau Jokowi katanya kan. Tapi mereka tidak berani terang-terangan ya. Mungkin ya caranya mengganggunya ya mungkin ini ya kan, dengan demo-demo yang sana sini demo, sini demo, Jokowi plonga-plongo lah ya kan. Jokowi turun lah. Bisa jadi loh seperti yang dibilang tempo hari itu Pak Prabowo itu pernah bilang kan, orang asing, kerjaan orang asing. Tidak terima Indonesia maju kan gitu guys ya. Lanjut. CEO DP World Sultan Ahmed bin Sulayom mengatakan pihaknya berpotensi membuka jalur pelayaran baru ke banyak negara. Potensi pasar pelayaran akan sangat banyak melihat lokasi Indonesia yang sangat strategis. Dia menyebutkan DP World bisa membawa pasar pelayaran kargo ke Australia, Selandia Baru, Eropa, negara-negara Pasifik, hingga kawasan Asia dan Eropa Timur atau kawasan Far East. Selain menggandeng mitra strategis, pembenahan infrastruktur dasar juga akan dilakukan, seperti penambahan peralatan bongkar muat seperti Quick Container Crane atau QCC, atau alat bongkar muat peti kemas di dermaga, dan Rubber Tired Gantry Crane atau RTG, alat bongkar muat peti kemas di Seaway. Sejumlah langkah transformatif juga akan dilakukan melalui optimalisasi infrastruktur, peningkatan kinerja operasional, dan penerapan integrasi sistem IT. Dengan demikian diharapkan kinerja bongkar muat pelabuhan dapat meningkat, waktu standar kapal atau port stay bisa berkurang, dan biaya logistik jadi semakin murah. Dengan berbagai jurus itu, volume dan kapasitas pelabuhan Belawan akan meningkat. Secara bertahap, kapasitas pelabuhan peti kemas terbesar di Sumatera itu akan naik dari 700.000 teus menjadi 1,4 juta teus per tahun. Telah ditorehkan oleh pemerintah hari ini patut diapresiasi, mengingat semua itu merupakan langkah awal dalam mengembalikan kejayaan maritim Nusantara. Setiap upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus didasari pada komitmen yang kuat. Maka diharapkan kejayaan kemaritiman Nusantara akan mampu kita rengkuh kembali dan mampu menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat. Optimisme harus membumbung tinggi, namun harus disertai dengan sinergi dari seluruh lapisan agar kejayaan kemaritiman Nusantara dapat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semenjak zaman Jokowi ya, banyak kita paham lah ya, rakyat-rakyat kecil ini mengerti sebenarnya situasi negara ini seperti apa selama ini. Bahwa kita selama ini hanya jadi penonton. Padahal sumber daya alam kita ini sangat-sangat luar biasa. Dan semoga pengganti beliau meneruskan semua program Pak Jokowi dan lebih bernyali lagi daripada Pak Jokowi. Terima kasih guys sudah menonton dan semoga bermanfaat guys ya. Terima kasih, tetap semangat dan salam sukses buat kita semua.